Timer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Nah, sebelumnya kita absensi terlebih dahulu ya. Amanda hadir, Aisyah hadir, Zaki Zaki tidak hadir ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu boleh oleh Abi. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Saya diam. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Yang pertama itu ada sejarah mengenai statistika. Statistika itu berangkat dari peradaban kuno seperti Mesir dan Babilonia, di mana perhitungan populasi dan hasil pertanian dilakukan untuk tujuan administrasi pemerintahan. Pengumpulan data juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan kebijakan atas kebutuhan masyarakat. Lalu pada abad ke-17, statistika mulai distandarisasi sebagai suatu ilmu dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti John Brown dan William Petty. Mereka memperkenalkan metode pengumpulan dan analisis data populasi yang memfasilitasi pemahaman dan pengolahan informasi demografis. Statistika awalnya digunakan sebagai alat administrasi untuk pemerintah dan merencanakan sumber daya. Sekarang ia telah berkembang menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, sebelumnya, siapa yang tahu perbedaan antara statistik dan statistika? Tidak tahu. Kalau statistik merupakan kumpulan angka yang mempresentasikan fakta dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan kejadiannya. Kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengumpulan datanya, lalu analisis dan interpretasi datanya. Berikutnya di salah satu materi statistika itu ada ukuran pemusatan data. Nah, di ukuran pemusatan data ini ada mean, median, dan modus. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Jadi di rata-rata ini kita mempunyai sekelompok data di mana nanti datanya akan dijumlahkan lalu dibagi sesuai dengan banyaknya data. Nah, lalu simbol untuk mean itu seperti itu, kita dibacanya X bar. Seperti ini ya, ada garis di atasnya. Nah, biasanya kita dapat menghitung mean itu di data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk sekarang kita pelajari dulu untuk data tunggalnya. Untuk rumus mean itu adalah X bar sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ada soal. Ada yang mau membacakan? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sebuah sekolah Islam mengadakan kegiatan lomba menghafal hadis pendek. Sebanyak 6 siswa mengikuti lomba tersebut, dan berikut adalah jumlah hadis yang berhasil dihafal oleh masing-masing siswa: 5, 6, 4, 7, 6, 8. Berapakah rata-rata atau mean jumlah hadis yang dihafal oleh para peserta lomba? Terima kasih. Sekarang kita akan mencari cara untuk mengerjakan soal ini. Nah, tadi rumus untuk mean adalah
nilai seluruh data. Dibagi banyak data. Jadi kalau jumlah nilai seluruh data diapain? Dijumlahkan ya. Ditambah ya. Ya ditambah ya. Berarti tadi datanya ada 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 7 tambah 6 tambah 8. Dibagi dengan banyak datanya ada berapa? Oke, 6. Nah, jumlahnya adalah 11, 15, 22 30, dibagi dengan 6. Hasilnya 6. Oke, jadi rata-rata min jumlah arisan diambil oleh para peserta lomba adalah 6. Kita lihat. Benar ya? Yeay. Oke. Berikutnya ada median. Median atau disebut dengan data tengah atau nilai tengah adalah suatu nilai data yang terletak di tengah-tengah kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median dapat dilambangkan dengan median dari kumpulan data yang jumlahnya ganjil dan data yang jumlahnya genap memiliki cara yang berbeda. Yang pertama ini untuk data ganjil. Nah di sini ini sama dengan x dengan n ditambah 1 dibagi 2. Nah n ditambah 1 dibagi 2 itu untuk mengetahui data mana yang bakal diambil. Nah contohnya di sini ada contoh soalnya. Seperti yang terlihat di sini ya contoh soalnya. Berarti kita coba kerjain dengan rumus nih. Data ganjil. Jadi itu jumlah kita datanya yang pertama harus diurutin dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil ada berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berikutnya kita lihat jumlah datanya ada berapa banyaknya? Ada 9. Ya. Kita maksudnya di sini ada 9 ditambah dengan 1 dan rumusnya dibagi 2. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, yang data yang kelima x yang kelima yang mana? 11 ya. Maka jumlah ayat yang dihafal oleh siswa tersebut adalah 11. Benar ya? Iya. Berikutnya ada data genap. Nah, untuk data genap dirumuskannya sama dengan x n dibagi 2 ditambah x n dibagi 2 lalu ditambah 1. Terus keduanya dijumlah dibagi dengan 2. Dengan keterangan n banyaknya data, lalu x n dibagi 2 data ke n dibagi 2, terus x n dibagi 2 ditambah 1 sama dengan data ke n dibagi 2 ditambah 1. Untuk contoh soalnya di sini ada yang mau baca lagi? Di sebuah pesantren terdapat program sedekah Jumat di mana para santri diminta membawa bagian uang saku mereka untuk disedekahkan setiap hari. Dari diangkat jumlah uang dalam Rp1.000 yang disebabkan oleh domen haji sebagai berikut: 10, 15, 12, 19, 15, 20, 16, 22. Berapa bagian dari jumlah sedekah pada masjid tersebut? Oke. Jadi buat cari median itu pertama-tama kita harus apain dulu?
berdasarkan data terkecil hingga terbesar. Nah, ini diurutin ya, berarti dari 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, hingga 22. Terus, karena jumlah datanya adalah 8 atau genap, maka pakai rumus yang tadi kan, masukin N-nya itu 8 dibagi dengan 2, lalu yang satu lagi juga, tapi yang satu lagi itu ditambah 1, terus, nah, berarti yang X8 dibagi 2 itu 4. Terus yang tadi juga sama 4 ditambah 1. Jadinya X4 ditambah dengan X5 dibagi 2. Kita lihat X4 sama X5 nya berapa? Itu 15 sama 16. Terus dibagi 2, ya kan, itu keempat dan kelima. Nah, jumlahnya adalah 31 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 15,5. Maka median dari jumlah sedekah para santri tersebut adalah 15.500 dalam Rp1.000. Oke, yang terakhir ada modus atau nilai yang sering muncul. Ada yang mau bacain? Astagfirullahaladzim. Coba Agim baca, Bu. Agim baca. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dalam konteks data, jika ada angka yang paling banyak ada atau paling sering muncul, itulah yang dinamakan modus. Biasanya modus dinamakan dengan MO. Terima kasih Agim. Nah, oke, di sini ada contoh soalnya untuk modus. Yang tertera dalam sebuah kegiatan pesantren kilat Ramadan, para santri ditugaskan untuk melaksanakan salat hadis selama 10 malam terakhir. Setelah kegiatan selesai, dicatat jumlah malam setiap santri melaksanakan salat tahajud. Berikut adalah data jumlah malam tahajud dari 12 santri. Nah, berapakah modus dari data tersebut? Tadi kalau modus apa? Muncul. Berarti kita lihat coba yang paling sering muncul yang mana? Coba kita hitung. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya ada 5. Coba dulu ya. 5-nya ada berapa? 3. 6-nya 5. 7-nya ada 2. 8-nya ada 2. Jadi modusnya 6. Oke, modusnya adalah 6. Maka kesimpulannya, jumlah malam yang paling sering dilakukan santri untuk sholat tahajud adalah 6 malam. Ya, terima kasih. Oke. Oke, jadi sekarang kita coba kerjain LKPD. Dibagi 3 kelompok. 3 ya? Oke, 1, 2, 3. Ya, enggak, ini 1, ini 2, 3. 2. 3. Bisa semangat. Jangan menyerah hanya dengan kalimat saja. Udah selesai, Bu. Boleh maju. Gimana selesai? Ibu nomor 1 kan jelaskan langkah-langkah yang berarti